Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan Joe dan Bianca ya. Iya. Benar Bianca ya? Benar. Dari Spanyol? Bukan. Oh bukan. Inggris. Alhamdulillah. Kita kedatangan dua orang pasangan muda nih ya, Joe dan Bianca. Ini yang mualaf yang mana? Saya sendiri. Joe yang mualaf. Oh. Kapan mualafnya? Kalau mualaf itu di tahun 2020. 2020. Oke, berarti ini jalan 2 tahun ya. Tahun kedua nih berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu itu ada yang ngerayu gitu enggak? Enggak Suruh sih, dia. enggak ada yang Dia ngerayu enggak? enggak ngerayu. Dia maksa nggak suruh mualaf? Enggak. Bener. Enggak, ini enggak ada. Nggak boleh unsur maksa. Oh, paksaan. boleh maksa. Iya, iya, iya. Berarti Kemauan sendiri. kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Jadi mualafnya karena nikah. Karena nikah. Oke, nggak apa-apa. Memang nikah itu juga salah satu jalan untuk orang mualaf ya. Nggak masalah. Nah, kita pengen denger ya cerita daripada Joe dan Bianca nih yang mungkin yang katanya seru nih katanya nih ya. Benar nih? Seru. Oh, Juga ya. Oke, berarti Joe nanti cerita sedikit ya. Panjang juga nggak apa-apa. Iya. Ceritanya gimana bisa kenal si panggilannya Bianca, bener? Iya. Asli mana sih? Aku Papa Madura. Papa Madura, ibu Betawi. Betawi. Bianca sih. Bianca tuh nama apa sih? Nama Spanyol bukan? Dari Bianca. kata Nama apa? apa ya? Belanda ya? Kalau nggak Belanda. salah. Belanda. Iya. Berarti ada darah Belanda gitu. Nggak ada. Cuma Papa nyari di buku besar aja. Oh, gitu. Oke, oke. Dulu ceritanya gimana bisa ketemu Bianca? Jo. Jadi pertama kali ketemu dia itu waktu kita ada syuting tuh. Syuting. Di YouTube. Syuting YouTube. Syuting YouTube. Film kebetulan ada film festival Heeh. buat ya film-film apa inspirasi gitu. Nah, kebetulan ya saya kayak ada daya tarik gitu loh kok. Jadi cinlok dong berarti dong? Ya bisa. Iya, bisa. Oh, ini sama-sama di lokasi syuting. Kasih syuting. Oh, berarti cinlok ini mah ya. terus gimana? Tapi waktu itu Jo masih agama apa? Kalau saya tuh agama waktu itu masih Protestan kok. Protestan. Iya. Protestan gerejanya apa? Metodis Metodis. Di Jakarta? di Medan. Oh, di Medan. Oh, asli Medan. Asli Medan kok. Batak. Batak. Horas Bang. Oh, iya, iya. Gerejanya waktu ketemunya di Jakarta. Ketemu di Jakarta. Asli Medan. Asli Medan. Gerejanya Metodis. Waktu di Jakarta gerejanya apa? Enggak gereja. Ke gereja pasti. Tahuan. Sampai berapa tahun tuh nggak ke gereja? Ya, hampir 2 tahun tuh. Oh, berdua tahun. Kenapa? Udah nggak percaya pendeta atau gimana? Bukan nggak Di hati percaya lah, begitu di kan. hati. Nggak habis kenapa? Yang namanya kalau kita ibadah kan tergantung dari niat kan gitu. Oh, Ya gitu. sampai waktu itu belum ada ya begitu belum pernah masuk gitu. Marganya apa marganya? Marganya Situmeang. Situmean. Terus waktu ketemu Bianca gimana? Nah, Naksir. iya naksir kayak ada dari Jo yang naksir Bianca apa Bianca naksir Jo? Ayo. Cuma pertama kali ketemu kita tatapan itu kan Tatapan pertama tiba-tiba kita jadi pemain ya. Pemain. Jadi dia jadi cowoknya, aku jadi ceweknya. Oh, gitu. Gitu jadi pasangan gitu. Oh. Begitu baru ketemu dia bilang, "Bianca, I love you." Ya. Pertama kali ketemu dia udah ngomong I love you. Gitu kan. Mantap. Jadi langsung nembak gitu ya? Langsung nembak. Set modal apa tuh nembak? Enggak. Modal nekat. Aku anggapnya fans aja gitu. Woi. Dia ngefans dulu kesian aman. Terus gimana? Nah. Tapi Bianca tahu dia Kristen waktu itu. Belum tahu sih. Oh, belum tahu. Belum Belum ngaku. tahu, belum Ngakunya apa deh? Belum ngaku. Belum pernah Enggak ya sih. ngomong-ngomongan masalah agama belum Oh, ada belum. situ Iya, kan. iya. Terus Ya, berapa tahunya. lama tuh? Enggak ada setahun tuh. Setahun jalanin lah. Setahun jalanin ya habis itu Masa setahun jalanin nggak tahu agamanya apa? iya belum. Lama-lama tahu kok. Lama-lama tahu. Lama-lama tahu ngejalanin kan kita juga tahu. Terus waktu tahu Terus gimana? aku dekat sama orang tuanya dia, tapi teleponan aja, video call. Oh gitu. Iya, Berarti video tahu call. dia dari keluarga Kristen. Tahu. Terus gimana? Bianca nyuruh dia masuk Islam atau gimana? Enggak ada, kita ngejalanin aja gitu. Jalanin Kita aja. nggak tahu nanti bakal jodoh atau enggak, Iya. nggak tahu. Yang penting Terus ya akhirnya Jo yang masuk Islam. akhirnya Tadinya aku yang mau masuk ke Kristen. Nah lo, gimana sih? Kan seru. Nah lo, Seru nggak? Seru nggak? gimana tuh ceritanya? Di situ Kok bisa mau masuk posisinya Kristen aku- gimana? Aku posisinya di situ aku belum tahu ya. Maksudnya belum banyak belajar juga. Nah, terus begitu nggak lama dia mau ngelamar, pas dia mau ngelamar aku,
Di situ semua keluarga nolak. Aku pun nggak ngerti kenapa mereka nolak dia gitu kan. Terus Akhirnya nggak lama aku dibawa ke mualaf. nggak, tunggu sebentar ya. Waktu pengen masuk Kristen itu ada yang mempengaruhi nggak? Ada yang ngajak nggak? Pas aku mau masuk ke Kristen, iya. Itu aku karena saking sayangnya sama mertua, bagi aku apa ya? Ustaz, apa ya? Belum udah saya mertua. Iya. Oh, jadi deket sama calon mertua. Iya, calon mertua. Terus calon mertua ngajak masuk Kristen gitu nggak? Iya. Oh, calon mertuanya ngajak masuk Kristen. Iya, bagi aku Terus? ya sama aja. Ternyata enggak. Ternyata aku dikasih tahu semuanya. Yang ngasih gitu. tahu siapa? Yang ngasih tahu dari teman om aku. Aku diajak ke mualaf center, Mualaf Center. namanya. Mualaf Iya. Center apa? Mualaf Center Indonesia. Iya, mualaf center Oke. Indonesia. Terus. Terus ternyata dia udah nguasain 5 kitab. Siapa? Omnya itu? Oh, temannya omnya? Temennya omku. Nguasain Iya. 5 kitab. Dia nanya kenapa aku mau masuk ke Kristen. Terus? Dia nanya. Bahkan aku nggak bisa jawab kenapa aku mau masuk ke Kristen. Gitu. Ya lagian siapa yang suruh masuk Kristen ya? Iya, aku nggak bisa jawab. Sampai dia bilang kalau kamu tahu alasannya kenapa kamu mau masuk ke Kristen, saya sama keluarga bakalan masuk juga. Widih. Gitu. Dia sampai bilang kayak gitu. Mantap dong. Terus? Sampai aku nggak bisa jawab apa-apa juga di situ kan. Akhirnya dia kasih tahu semua pasal sekian itu di Bible lama, di Bible baru itu semua dia hafal. Wih. Dia kasih tahu, Ayat-ayat gitu. iya ayat-ayatnya. Namanya semua. siapa tuh? Temannya om itu namanya siapa? Pak Yunan. Yunan. Nanti saya minta nomor teleponnya ya. Boleh. Ada? Masih ada? Kalau nggak ada tanya omnya. Nanti aku tanya. Ya bener ya, saya pengen kenalan nanti sama Iya. teman om itu ya, Pak Yunan ya. Siap. Nah, terus setelah dibawa ke MCI, udah dikasih tahu sama Om Yunan, nggak jadi masuk Kristen. Di situ aku mikir kan, gimana kalau dijelasin deh? Ayo, mikir Ayo, apa? ayo. Terus gimana dong? Iya. Kenapa? Kamu gimana? Iya, baru dikasih tahu. Oh ternyata begini. Apa? Dijelasin semuanya kan. Ya, aku ngeliat Oh, juga. nggak nih dijelasin apa gimana nih? Iya, maksudnya setelah dijelasin baru sadar gitu. Iya, baru Baru sadar. Terus nggak jadi masuk Kristen. Nggak jadi. Terus habis nggak jadi masuk Kristen, maksa si Joe untuk masuk Islam nggak? Enggak. Oh. Jadi aku sempat kayak 1 bulan dia habis ngelamar ditolak sama keluarga aku. Aku handphone, terus semuanya segala macam itu aku di lock. Jadi Di blacklist. diblokir semua Sama siapa? sama om aku. Oh, terus? Itu semua diblokir. Terus diambil juga handphoneku, aku nggak boleh ngubungin siapapun, apalagi ngubungin dia sama keluarganya. Udah nggak boleh kan. Terus? Udah. Terus nggak taunya pas selama sebulan tiba-tiba aku nggak ada kontak nih sama dia. Datang dia tiba-tiba ke rumah. Ngapain? Minta galon? Minta Galon. enggak minta gaul. Minta galon kayak ngisi ulang depot. Siapa tahu ya. Terus? Itu anehnya pas aku baru banget pulang dari tempat mualaf center dia datang. Oh gitu. Iya, nunggu Terus? tukang bakso ya kalau nggak salah ya, dia berjam-jam katanya. Apa? Iya, dia tiba-tiba bilang mau mualaf sama papa. Dia gitu? bilang iya. Datang ke rumah bilang sama papanya Bianca maksudnya? Iya, Langsung Bilang tiba-tiba dia mau mualaf. adat gitu. Syahadat. Itu mau sendiri? itu mau sendiri. Udah dirayu sama dia? Enggak. Enggak. Oh enggak. Tapi tunggu. Udah Tadi gak ada kok, kontekan sama sekali selama sebulan. tadi saya dengar kok keluarganya ngelamar. Ya. Udah ngelamar itu keluarganya. Udah ngelamar, posisinya udah ngelamar, ditolak Ditolak sama keluarganya sama Bianca. keluarga aku. Jadi Waktu gini. ngelamar tuh yang datang siapa? Nah, jadi gini kok. Setelah setahun ada hubungan nih, ya pacaran. Jadi saya berniat udah daripada lama-lama pacaran ujung-ujungnya kagak jadi kan gitu. Ya aku maksud untuk ngelamar dia, ya, nikah. Terus? Nah, ketika mau nikah otomatis aku ngundang orang tua dong, datang ke Jakarta dari Medan. Nah, dengar dari situ ya orang tua langsung ke Medan, langsung ke Jakarta maksudnya, langsung ke Jakarta, nemuin keluarganya. Terus? Nah, di Mau situ, ngelamar gitu? Mau ngelamar. Oh. Nah, ketika hari H mau melamar, nah baru tuh saya juga baru tahu kan ya, yang namanya beda agama kan gitu, menikahi perempuan Muslim.
dan Kristen itu nggak bisa kan gitu, ditolak dong. Ya. Nah ketika ditolak, wah saya ngerasa cemas, orang tua juga cemas kan gitu. Ya mau nggak mau balik dong. Nah ketika balik ya kecewa semuanya, kecewa. Termasuk Jo kecewa dong. Apalagi saya. Benar. Oh ini ya, ini gini. Jangan goyang. Apanya jangan goyang? Jangan goyang, kalau goyang. Oh kalau goyang jadi duit. Iya. Terus. Nah ketika saya balikin ke Medan, saya berniat untuk memutuskan ya mualaf dah. Oh Mau gitu. mualaf, saya nunggu tuh kalau nggak salah malam waktu itu nunggu, saya ke rumahnya nggak ada orang di rumah kan gitu. Oh itu posisi di Jakarta berarti? Masih di Jakarta. Nah ketika aku nunggu seberapa jam, balik. Nah mereka balik, saya langsung masuk ke rumah, minta sama papa, Pak aku mau mualaf. Ke papanya Bianca maksudnya ya. Aku pun sampai nyangkanya dia tuh udah pulang ke Medan sama ibunya. Oh. Gak tahu dia masih di Jakarta mempertahankan cintanya mungkin ya. Gitu ya. Beli. Terus Iya. tunggu sebentar. Tiba-tiba di Jakarta dia. Tunggu sebentar. Waktu keluarganya Jo datang ke keluarganya Bianca ngelamar, keluarganya Bianca menolak. Iya, ya Nolak, bisa nolaknya dibilang secara halus atau gimana? dibilang cinta tak direstui itu ya. Jadi sama-sama keras. Jadi keluarganya dia keras untuk aku masuk ke Kristen, keluarga aku keras untuk dia masuk ke Islam. Oh gitu, nego Iya gitu. gitu. Bukan Gimana nego, sih aku bilang ya? negosiasi gitu Kalau waktu nego itu kan nggak? barang. Gak bisa gitu. Ini bukan nego kan gitu. Oke. Itu salah satu agama. Iya. Tapi waktu itu, waktu pas ditolak lamarannya, orang tuanya Jo memperbolehkan Jo untuk masuk Islam nggak? Enggak. Oh enggak. Jauh enggak. Namanya keras sama-sama keras kan gitu. Sama-sama keras Jadi, dua-duanya. Kamu nggak boleh gini ya. Kalau enggak, jangan kamu anggap aku sebagai mama kamu kan yang gitu. Enggak, tapi waktu orang tuanya datang lamar itu apa nggak tahu kalau Bianca tuh Muslim? Tahu. Nggak bisa nikah dengan orang agama Nah, lain. kalau gitu? masalah itu belum tahu kok. Orang tuanya Jo nggak tahu. Nggak tahu. Oh. Tapi kalau dia Muslim, orang tua tahu kalau dia Muslim. Oh, dia pikir boleh gitu Ya. kalau Muslim sama Kristen nikah gitu. Oh. Iya, oke, dia oke. pikir bisa Kristen sama Islam itu Boleh nikah. katanya ada dulu Tapi yang kadang seperti ada itu. juga orang yang mau kok. Iya, ada yang kayak Beda gitu agama juga. ya nggak apa-apa gitu. Karena kan gak enak juga kan kalau untuk ya Sebenarnya kalau secara hukum Islam, secara hukum Kristen, kalau belajar nih, belajar Bible nih, sama belajar tafsir Bible, nggak boleh. Di Islam juga kalau belajar Quran dan Iya, belajar tafsirnya iya. juga Nggak nggak boleh. boleh. Hukum negara juga nggak boleh. Jadi hukum negara nggak boleh, hukum agama nggak boleh. Iya benar. Nah, terus tapi alhamdulillah akhirnya jadi juga gitu ya. juga. Hah? Iya. Nggak lari dari genggaman gitu ya. Nggak lari dari genggaman. Wes. Gitu sehabis mualafnya dia loh yang bikin ini greget. Iya, benar. Jadi Semua. gimana ceritanya waktu Pas kamu baru banget mualaf Nah, gimana? sama Pak Yunan. yang namanya untuk memasuki agama baru kan gitu Iya, loh. Kita iya. kan masih awam kan Iya. gitu. Nah, ketika aku mulai mengucapkan tuh 2 kalimat syahadat ya. Nah, ketika itu ya aku mikirnya kok beda gitu, kayak ada yang beda gitu. Bedanya loh. gimana? Nah, bedanya itu kayak ngerasa gimana ya kok ya kalau kita baru lahir tuh. Kita kan nggak tahu apa-apa dong. Baru lahir apa lahir baru? Lahir baru ibaratnya. Ah, kalau di gereja kan ngomongin lahir baru ya. Nah, ketika itu Terus? wah bimbang dong antara mau ngikutin, mau nerusin atau mau kembali lagi kan gitu. Nah, Lah kata udah lama gak gereja, kamu bisa mikir iya begitu? benar. Udah lama gereja. Eh? Kan kita nggak tahu kok yang namanya agama baru kan gitu. Ya, saya sih fokusnya dulu ya hanya ke Yesus kan gitu. Terus? Jadi berdoa di gereja, cuman itu doang yang tahunya ya jemaat-jemaat biasa kan gitu. Nah, ketika aku mau masuk nih di Muslim nih bilang Islam, nah aku bersyahadat, ya aku mau mulai kayak ngerasa ringan, semua beban ini ringan satu, kayak ada yang keluar gitu ya. Aku nggak tahu sih entah apa, Iya, dia mungkin bilang kayak ada yang keluar katanya. Enteng gitu ya rasanya. enteng satu lagi kayak kita kok ada yang kayak ngawasin gitu. Aku Oh, pertama syahadat oke. itu Iya, ada dari opungnya katanya tahu. ngerasa kayak ya percaya nggak percaya sih kayak ada yang apa namanya yang jaga gitu. Ya. Masya Allah. Terus
Tapi waktu itu dari gimana? turunannya bang. Dari setelah bersyahadat, terus berapa lama terus menikah? Besoknya langsung menikah gitu atau gimana? Iya, gila langsung nikah kan? Iya. Setelah bersyahadat besoknya langsung nikah. Yang mensyahadatkan tadi yang Pak Yunan itu. Pak Yunan. Oh iya, di rumah atau di masjid? Di rumah. Di rumah. Oh, di Kebetulan rumah. kemarin kan Di rumah Eyang ya. ya adanya wabah ya kok ya. Wabah Covid dong. Yang pandemi ya. Pandemi. Oh. Nah, Jadi itu nikahnya kan tahun berapa tuh? maksimal 10 orang kok. Enggak. Iya iya. Nah, Bulan maksimal. apa nikahnya? Bulan Kemarin. Agustus. Agustus 2020 ya? 2020. Oh iya, itu baru-barunya pandemi ya. Nah, itu nggak Terus? boleh di gedung-gedung kan gitu, nggak boleh Hmm. ini ada perencanaan. Nah, akhirnya kita memutuskan nikah di rumah. Nah, terus waktu nikah orang tuanya tahu nggak? Belum tahu itu. Waduh. Jadi nggak direstui sama orang tuanya. Nah, karena gara-gara itu kendalanya gara-gara nggak direstui kemarin. Terus? Akhirnya kita nikah itu tanpa sepengetahuan orang tua saya gitu. Nah, tahunya itu setelah berapa bulan gitu baru ya aku memutuskan untuk mualaf gitu untuk muslim. Wah, kaget dong gitu. Yang nama orang tua pasti kecewa dong gitu. Iya. Apalagi saya itu ya anak pertama lah bisa dibilang gitu. Penerus marga. Udah Batak, anak pertama, cowok lagi ya. Waduh. Terus? Nah, ya yang namanya agama kan kita nggak bisa main-main kok kan gitu. Iya. Ya aku memutuskan ya inilah agamaku yang baru. Mau nggak mau harus dijalani, ya memang harus dijalani kan gitu. Itu selama berapa bulan entah kenapa mikirnya itu kayak bimbang gitu loh. Kenapa bimbang? Kenapa? Bimbangnya aduh gimana ya, kok kayak ngerasa berat gitu, berat banget. Terus? Nah, waktu itu balik dong ke Medan. Nah, di situ udah ada anak pertama lah kok. Oh gitu, Nah, udah punya anak. udah punya anak. Itu berarti tahun 2021. Masuk Oke, 2021. terus? Udah baru tuh saya telepon mama. Mana aku udah punya anak satu, udah kayak gitu. Nah, baru itu komunikasi ya agak-agak lancar gitu kok. Iya. Yang tadinya udah nggak dianggap, ya sekarang ya alhamdulillah kok udah ada komunikasi. Iya. Terus? Nah, di situ aku ngerasa kayak udah balik lagi, pengen balik kan gitu. Cuman aku mikirnya gak enak gitu loh. Yang namanya agama nggak bisa dipermainkan gitu. Iya. Nah, aku memutuskan ya balik ke Medan. Setelah itu aku nggak pernah ke masjid, ya kayak sama kayak agama yang dulu. Oh gitu. Nggak pernah ke gereja. Jadi setelah mualaf nggak sholat? Belum. Nggak sholat? Nah, belum. Oke. Nggak belajar waktu itu? Belajar sih masih belajar sendiri gitu kok. Oh, Pak Belum ngerasain Yunannya- ininya loh, belum Nggak ngerasain. bimbing. Nggak, maksudnya Pak Yunan nggak bimbing, nggak ngajarin gitu. Dia Nah, dia saya lagi doang. sibuk di penjara. Udah. Ngajar dia ngajar Oh, Pak orang-orang ini. Yunannya ngajar orang di penjara. Iya. maksudnya. Oh, saya kirain Pak Yunan di penjara. Bukan. Dia ngajar orang di penjara. Oh, Pak Yunan ngajar apa? Ngajar agama Ngajar agama. untuk narapidana maksudnya Iya, narapidana. di penjara. Iya. Oh gitu. Waduh. Jadi hampir semua malah itu jadi mualaf Di penjara sama dia. mana? Di penjara mana? Di mana ya kemarin tuh katanya? Kamu tahu gak sih? Belum tahu. Nggak tahu ya. Belum. Tunggu Aku sebentar. lupa Saya tanya- namanya. Oke. Penjaranya di Saya tanya mundur ujung. sebentar ya. Waktu Joe ngasih tahu ibunya bahwa Joe akhirnya mualaf, kemudian menikah, itu reaksi orang tua kan nggak terima. Nggak terima benar. Terus gimana tindakan orang tuanya? Apa dibiarin aja atau nggak diaku anak atau gimana? Ya pasti. Nggak diakuin anak. Saudara yang di Jakarta pun udah nggak nganggep dia. Oh. Dia udah nggak punya tempat tinggal, pekerjaan hilang. Jadi diusir? Bener-bener diusir, Bener-bener diusir, pekerjaan pun bener-bener hilang. kosong. Nah, pekerjaan dia juga itu orang Medan, orang Kristen semua. Sama Posisinya kayak gitu. aku gini. Oh. Ya aku kan namanya perantau kan gitu, yang masih meraba dong kan gitu. Di mana tempat tinggal, di mana kerjaan kan saya sendiri yang tergantung gitu kan kok. Iya. Dan sama seperti gitu ujung-ujungnya. Oh. Jadi nggak dianggap, ya kayak dibuang gitu. Oh, jadi dari lingkungan keluarga dibuang, dari lingkungan kerja karena ini saudaranya semuanya keluarga, akhirnya juga dibuang. Akhirnya Iya, dibuang. pekerjaannya pun dari keluarga itu dibuang. Terus jadi kerja apa? Waktu Nganggur langsung. nganggur. Nah, saat Oh, itu iya. juga begitu semuanya ngusir dia, iya ya, malamnya dia langsung dapat kerjaan dan tempat tinggal. Oh, aduh, Masya Allah banget. Kerja apa di film juga? Enggak, waktu itu masih produksi minuman kok. Oke, tapi alhamdulillah ya Iya, sudah dapat kerja lagi. kerjaan, Terus dapat ini.
dapat. Jadi sampai sekarang ini hubungan Jo dengan keluarga gimana? Ya alhamdulillah udah komunikasi. Udah baik. Bahkan jadi cucu kesayangan ya. Iya. Oh, aduh. Jadi Masya cucu Allah. kesayangan, jadi mantu kesayangan pun Masya aku. Allah, alhamdulillah. Jadi Iya. ibunya Jo sudah menerima Jo. Udah menerima. Ya, oke, alhamdulillah. Ya, kalau bapak Bapak sudah juga. menerima. Ya, oke, tapi keluarga besar sih sebenarnya nggak pengaruh, yang Ya penting itu kan belum orang tahu tua kok, kan. itu belum tahu. Oh, Jadi belum masalah tahu. keluarga besar itu belum tahu Ya di semua. Medan. Oke, tapi Cuma yang penting kan orang tuanya tua Jo ya. ya. Karena kan yang terpenting bagi saya itu orang tua kan. Iya, betul. Yang penting orang tuanya Jo sudah akhirnya menerima. Bener. Anaknya Jo sekarang menjadi cucu kesayangan. Bener. Bianca sekarang jadi mantu kesayangan. Iya. Masya Allah. Anak keberapa? Pertama tadi ya? Pertama, Punya saudara berapa? punya saudara itu ada 5 kok. Oh, 5. Oke. Jadi adik-adik juga sama Jo nggak ada masalah. Dari Kalau ayah adik-adik ada 3 lagi dah. Hmm. Ya, 3 lagi. Jadi kita ada 4 bersaudara. Saya anak Oke. paling besar. Hmm. Ya tadinya Betul, sih adik-adik saya juga ngapain sih kok bang? Kan kayak gitu. ayah kan juga punya mantu dari istri pertama. Hmm. Dia juga punya mantu. Ayah Cuma siapa? Ayah Jo? ayahnya Jo. Oke, terus? Dia punya dia nikah yang kedua. Hmm. Iya, jadi Tapi yang pertama udah cerai atau belum? yang pertama udah Udah cerai, cerai. Cerai. Sekarang sama Oh. mamanya Jo Hmm. punya anak 4. Sebelumnya ayahnya Jo itu punya anak Sebelumnya 2. Hmm. Dia udah punya mantu sama keluarga. Oke. Tapi yang ayahnya paling sayang ya aku. Oh, Ditelepon gitu. setiap hari, telepon. Wih, Bahkan pas kita ke Medan ya, Iya, bisa. sampai bener-bener. keren dong. Terus sekarang jadi mantu kesayangan nih. Kesayangan. Alhamdulillah ya. Jadi kayak apa aja dibeliin gitu ya. Oke. Nah, terus ngomong-ngomong nih, sekarang Jo udah sholat belum? Udah. Oh, udah. Berapa lama tuh Jo ninggalin sholat? Itu selama 6 bulan belum mau sholat. 6 Hampir bulan. setahun lah. Belum Hampir mau sholat. setahun? Hampir setahun. Lama juga dong. Lama juga. Nah, Terus udah dikodok belum? Hah? Udah dikodok belum tuh sholat Sempat yang ada ditinggalin? cekcok kita, sempat ada cekcok juga kan Iya, ya. kenapa? Karena dia masih kayak anggapnya kita kayak masih ya aku kayak Kristen kembali gitu. Oh gitu. masih labil. Ketika aku mulai masa sih gini-gini terus kan gitu. Hmm. Kehidupan gini-gini terus. Coba sholat. Bingung juga kan dia mau nyari tahu ke siapa gitu kan pas di posisi itu. Karena kita langsung mandiri ngontrak gitu. Kan waktu itu Bianca udah pernah dibawa ke Mall of Center. Mm. Kenapa nggak bawa dia ke Mall of Center? Kan belum, masih ada bentrok kemarin kok. Bentrok sama siapa sama dia? Sama mertua. Oh, sama mertua. Oke. Bentrok. Nah, itulah gunanya Mall of Center sebenarnya. Mall of Center itu yang membimbing orang yang baru masuk Islam. Kita nggak kesana-sana sih ya soalnya. Diajarin syariat Islam, diajarin sholat, Waktu itu aku cuma bukan diajarin sih, hanya ngucapin kalimat 2 syahadat doang. Oke. Setelah itu nggak ada diajarin. Oh, Setelah aduh. itu ya aku cari tahu sendiri. Cari tahu sendiri dia langsung. Apa ini Islam kan gitu? Apa ini Islam? Siapa Saya Yesus cari dia? tahu. Siapa Yesus? Nah, Iya, dia nyari tahu siapa Yesus. Gimana sih? siapa dia? Isa Al-Masih maksudnya? Isa Al-Masih Iya. ya, itu namanya dua nama ini satu orang kan gitu. Iya, betul. Setelah saya cari tahu kan gitu. Mhm. Saya belum memutuskan tuh selama hampir setahun. Mhm. Siapa sih ini? Apa sih Islam ini? Aku bilang, aku mikir gitu aja kok. Iya, iya, iya. Nah, aku cari tahu dan ada sebuah channel yang kalau nggak salah Kenapa, Pak? Ustadz apa ya namanya ya? Yang Ambon itu. Iya, Kainama. Oh, kayak nama. Ustaz kayak nama. Yang Ambon. Oh, Ustadz alhamdulillah. Kainama. Terus? Aku cari tahu dia yang denger juga ngeliat videonya, dia sempet apa namanya belajar untuk mencari apa pendeta ya, menjadi pendeta. Dia sempat belajar. Singkat cerita itu aku tahu dia itu dua orang nama yang berbeda itu satu orang gitu. Iya, iya, iya. Aku cari tahu dan ternyata kayak nama sendiri. Pulang dia dari ini pembelajarannya pulang ke Jakarta ya, itu dia langsung Muslim gitu loh. Wah, saya terharu dong kan gitu ya. Saya memutuskan, Pak, saya cari tahu kisah-kisah zaman Nabi Musa, saya cari tahu apa sih itu. Nah, di situ aku ngebacanya akan ada Nabi terakhir. Nabi terakhir itu yang bernama Ahmad. Iya. Nah, di situ aku berpikir kan, apa mungkin Muhammad kan gitu, apa mungkin Nabi itu. Nah, aku coba sholat,
Nah ketika takbir pertama kali itu, pertama kali takbir niat nih, itu muncul sosok Isa Di bayangan, di bayangan. Jo. Oke. Muncul, Di bayangan ya, bukan beneran muncul ya? bukan Oh, di keren bayangan. beneran muncul. Kabur gua kalau beneran muncul. Serem banget. Terus. Nah, ketika takbir dia seperti ini kok. Yang dibayangin siapa tadi? Nggak bisa. Tapi bukan mimpi ya? Bukan mimpi. Oke, bukan cuman- mimpi dan bukan nyata gitu. Iya, cuman terbayang aja. Oke. Yang namanya dulu Protestan Iya, Protestan kan wajahnya kan gitu masih sama-sama Iya, iya. begitu kan. Iya. Dia datang tuh dia Oh, senyum. Yesus begini. Iya dia begini. Artinya apa kalau begini? Kurang tahu mungkin tauhid ya. kalau bisa Tauhid, dibilang ya. Terus. Nah aku mulai ya pengen nangis, cuman takut malu didengar istri kan. Itu pas gitu. lagi sholat sendiri? Iya lagi sholat sendiri. Terus? Kalau nggak salah dia sampai nggak tidur deh. Aku merhatiin aja dia tuh berapa hari nggak Oh, ya? tidur. Dia kayak nyari tahu Sampai sendiri. aku cari tahu di Al-Quran siapa itu Nabi Isa, siapa itu ini, kayak dipaksa sama dia gitu lah, kayak dipaksa baca Al-Quran. Yang tadinya nggak pernah tahu, nggak mau tahu lah gitu kan. Iya. Alhamdulillah. Disuruh baca sama dia. Itu pertama kali dia nyuruh itu coba baca Ali Imran. 45. Aku baca tuh waktu itu dia suruh baca itu pokoknya Ali Imran, dia suruh baca. Ketika aku baca yang ayat kedua, Tapi itu bukan mimpi ya? bukan mimpi, itu bukan Jadi seolah-olah kayak kamu kayak seperti diceritain kamu gitu. dituntun gitu ya? Kayak dituntun Tapi gitu. bukan sedang mimpi kan? Bukan sedang mimpi. Nah. Nah, ketika itu dia ngomong bisa dibilang ya. Ya itu gimana? berarti seperti kayak apa ya? Cuman terbayang-bayang aja kali ya. Benar. Terus. Nah, ketika itu dia nyuruh baca Ali Imran, saya baca dong. Itu saya download dulu tuh Al-Qur'an gitu. Saya download, saya cari apa Ali Imran. Nah, itu ketika saya buka, ternyata tatanan itu keluarga besarnya ya, Iya, keluarga iya, besarnya Ali iya. Imran, ini siapa, Iya. dan akhirnya Yesus itu siapa diumumkan di situ. Iya. Nah, ketika saya baca yang ayat kedua, Terus? itu yang namanya agama itu cuman Muslim kan gitu. Iya, Nah, iya. yang benar. Nah, ketika itu, wah, saya berpikir merinding dong bacanya. Iya. Saya tarik garis ke belakang, Iya. saya baca Bible. Nah, di perjanjian baru, di perjanjian baru di kejadian ada tuh, di kejadian 1 ayat 1. Yang pada mulanya Allah. Iya. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi Iya. gitu. Iya. Terus? Di situ saya udah berpikir logika. Nah, di situ saya berpikir, oh ternyata tidak ada Tuhan gitu, selain Dia. Nah, tidak ada Tuhan selain Dia. Itu kenapa? Itu saya masa syahadat itu nggak tahu apa artinya kok. Masa yang namanya bahasa Arab ya, Iya, bahasa Arab itu nggak tahu. Yang saya tahu itu bahasa Indonesia. Emang waktu syahadat nggak disebutin terjemahannya? Terjemahannya nggak disebutin, cuman asyhadu alla. Terus terakhir baru selesai itu baru terus tahu tidak ada Tuhan gitu. Aku bersaksi. Nah sampai sekarang ya alhamdulillah mulai sholat gitu, sholat. Ya, akhirnya kayak tenang gitu. Alhamdulillah. Baru ngerasa tenang. Baru di ngerasa situ. tenang. Begitu Tapi udah ngomong-ngomong baca kok, Al-Quran. ngomong-ngomong Udah seret bisa? juga kok. Boleh minum? Boleh dong. Iya. Minum aja santai di sini mah. Itu kopinya kenapa nggak dihabisin? Lazim kamu. Santai kalau ini masih gini mah. Boleh. Kamu jangan ngerokok di sini. Iya kali saya. Gue tahu lu pengen ngerokok. Kan udah. Sabar. Terus. Jangan heran Atau ya. Bianca dulu yang cerita deh. Waktu dia mulai hijrah itu gimana prosesnya? Sempet ribut dulu apa gimana? Makanya dijambak-jambak itu suruh sholat gitu Yang dia. sebenarnya namanya dia emang pas abis nikah dia merasakan emang kalau di pernikahan juga pasti ada cekcoknya juga kan. Iya. Apalagi dia habis mualaf itu cobaannya banyak banget. Iyalah. Cobaannya Terus? banyak banget. Dia kayak merasa kayak kok gue lebih parah gitu loh. Semenjak gue masuk ke Islam mungkin gitu. Oh, terus? Terus pas itu gimana ya? yang namanya sholat kan harus tergantung dari niat kita kan. Iya. Ya dulu sih belum ada niat ke situ, belum ada niat. Jadi dulu waktu nyuruh sholat apa masih dijambak-jambak dulu baru sholat? Lah. Nah itu yang Nggak sampai jam-jam Oh, bahkan enggak. kayak ini
keluarga berantakan. Oh, Tapi kalau anak Oke, 10 oke. tahun nggak sholat, boleh loh disabet. oh iya, itu kan kalau anak yang nggak mau sholat ya. Iya, nggak Ini mau disabet sholat. nggak nih? Disabet Ah, nggak? Pengen kesabet aja, sambit. Sampai saya baru tahu itu ketika mau nikah Hmm. harus kitan dulu dong kan gitu. Iya. Wah, kampus nih pikir. Gue Oh. pengen nganti Oh. gitu. Waktu nikah udah sunat belum? Waktu Belum nikah? kan gitu. Nah, Dia Waktu nikah belum sunat? Belum lah kok. Waduh. Oh bayangin umur Udah 25 nikah, tahun disunat nikah, kayak dia apa? kata-kata papa kalau belum sunat nggak boleh ini ya, nggak Iya, boleh tidur bareng. Malu. Satu atap. Nggak boleh tidur bareng Wah, dah. parah banget itu. Akhirnya Ya, Akhirnya nggak mau kitan kok. langsung berarti malam pengantin yang tertunda dong berarti. sebulan lagi gitu lamanya. Gila. Bayangin kok. Sebulan ubun-ubun berasap nggak itu? Berasap. Udah kayak Ya dibakar. nggak apa-apa lah, itu memang syariat ya. Syariat Iya. harus diikutin. Berarti orang tuanya Bianca bagus. Bagus, Ayahnya berarti ya bagus. Berarti ngajarinnya bagus. Ya nggak apa-apa lah. Patut dicontoh tuh. Itu dicontoh. Tapi lucu banget pas dia habis kitan loh masalahnya. Kenapa? Lucunya? Ya lu Dia bersama abang saya, terus dia teriak-teriak kesakitan. Serius? Iya. Bunyi-bunyinya tuh kayak kruk-kruk gitu. Dialognya Yang kayak motor Bunyi apaan? Krek-krek-krek. Kayak motor udah alat dong. Lu kira motong kardus? Krek-krek-krek. yang kayak Udah. Masa pokoknya bunyinya krek-krek-krek? rasanya wah rasanya Udah alat kok. alot banget. Oh, udah alot. Oh, alah. Berarti dokternya kurang canggih. Hitannya di umur berapa? Lah bukan, tapi kan kalau dokter zaman sekarang udah canggih, nggak pakai gunting kali. Tapi ini kayaknya dokter Ini kok udah 3 kali dibius kok. Dia udah di laser. Masih nggak mahal? Enggak ini enggak mempan. Waduh, kelainan kayaknya. pulang-pulang jalan ngakak. Pulang-pulang pingsan, tepar. Masa sih? Pingsan dia, sampai pingsan digotong 4 orang. Waduh, Aduh. mungkin karena udah stres kali dia. Kalau nggak stres sebenarnya nggak seperti Bukan, itu. mungkin gara-gara udah alot ya memang benar Ya alot. pasti. Umur berapa tuh waktu disunat? Umur 25 tahun. Alotan gua umur 27. Dibelot lagi malah. Gua nih sunat nih, datang ke klinik sendiri ya. Ini malah habis sunat nih, langsung pakai celana training, langsung naik motor pulang sendiri, habis itu langsung pergi. Wah, itu mah enak tuh. Bisa langsung pergi jalan apa naik motor? Berarti kan yang bagus punya mungkin yang lebih- Jam terbang Nah, dokternya mungkin, berarti mungkin sunatnya yang murah kali ya. Ya, Iya, yang murah kok, bener yang murah. langsung murah.